Halo, jumpa lagi dengan kami dalam TV Tetra Hill. Kali ini kami akan membahas kelanjutan atau bagian dari spiritual itu sendiri, yaitu kekuatan kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia? Anda pernah merasakan bahagia? Apakah Anda pernah merasakan sukses dulu baru bahagia? Atau sebaliknya? Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sukses atau bahagia, ataukah bahagia atau sukses dulu. Oke. Kebahagiaan atau happiness. Siapa sih yang nggak mau happiness atau merasakan kebahagiaan? Pasti kita semua ingin berada dalam puncak tujuan akhir kita sebagai manusia, yaitu merasakan kebahagiaan. Nah, seorang anak muda mungkin menggambarkan perasaan mereka bahagia ketika mereka sedang jatuh cinta atau sedang mendekati pujaan hatinya, atau bisa juga digambarkan kebahagiaan itu ketika kita memiliki uang banyak, kekayaan yang melimpah, atau bisa juga kebahagiaan itu digambarkan dengan banyak hal seperti wisuda. Wisuda kan bisa menggambarkan suatu perasaan yang bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah perasaan tersebut ketika kita memiliki pacar, ketika kita mendekati seorang pujaan hati, ketika kita memberikan coklat kepada pasangan kita pada saat hari Valentine, ketika kita wisuda atau anak kita mendapatkan nilai bagus di kelasnya, mendapatkan ranking nomor 1, atau menang dalam perlombaan, apakah itu bisa dikatakan sebagai bahagia? Ataukah hanya kesenangan? Ya, bahagia atau happiness itu sendiri, kalau saya artikan secara pribadi saya, adalah damai dan sejahtera. Ketika kita merasa damai hati ini dan pikiran, maka secara emosi dan secara psikologis, maka kesejahteraan itu pun akan datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita merasakan sejahtera tapi belum tentu damai, nah itu tadi yang saya bilang, antara kesenangan dan kebahagiaan itu dari cerita-cerita sebelumnya tadi itu, apakah itu bisa dikatakan bahagia atau cuma kesenangan sesaat? Kebahagiaan merupakan hal yang paling utama dan inti dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan kebahagiaan ini ada ilmunya. Bisa ditinjau dari ilmu psikologi, merupakan pecahan dari ilmu psikologi sendiri yang lahir menjadi ilmu psikologi positif dan negatif. Kebahagiaan itu masuk dalam psikologi positif. Kalau kita melihat dari sisi filsafatnya, kebahagiaan ini merupakan inti utama dari zaman Aristoteles yang menemukan teori kebahagiaan hingga sampai kita hidup saat ini. Manusia mencari kebahagiaan itu sendiri, dan itu adalah tujuan utama kita,
mencari akar tentang hidup ini apa. Apakah kita hanya sekedar hidup, atau hidup kita hanya untuk cari makan, ataukah kita hidup untuk mencari pasangan? Kalau cuma seperti itu, ngapain kita hidup? Nah, kalau ditinjau dari ilmu Human Resource Management, ini ada kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan faktor yang paling penting di dalam seorang karyawan atau pemimpin bekerja untuk menghasilkan hasil yang sangat produktif. Karena ketika seseorang karyawan, pemimpin bekerja dengan happiness, penuh kebahagiaan antara hati dan pikirannya, otomatis yang tadi saya bilang itu, kesejahteraan itu akan mengikutinya. Dan kalau ditinjau juga dari ilmu neuroscience-nya, ternyata kebahagiaan itu bisa menghasilkan zat-zat kimia yang ada di dalam pikiran kita. Antara lain kayak endorfin, serotonin. Kalau itu kita bisa lepaskan, itu akan berpengaruh kepada seluruh tubuh kehidupan kita ini, dan akhirnya bisa menularkan kepada orang lain. Jadi, sobat muda, apakah kalian sudah merasakan bahagia? Atau kalian lupa cara untuk bahagia? Kebahagiaan adalah inti dari kehidupan itu sendiri, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Kalau ditanya atau ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, bagi kamu kebahagiaan itu bagaimana cara yang kamu mendapatkannya? Simple sebenarnya, sobat profesional. Kalau saya pribadi, ketika saya mengucap syukur, itu adalah kebahagiaan buat saya. Walaupun dari sisi materi mungkin kekurangan, tapi ketika hati saya bisa berbagi dalam hal waktu saya, tenaga saya, dan juga pikiran saya secara totalitas, itu akan memberikan dampak yang sangat gak bisa dikatakan apalagi sangat amazing, luar biasa. Kebahagiaan itu kita tidak bisa menggambarkan cuma dari segi perasaan, feeling, secara emosional. Tetapi kebahagiaan itu adalah hal yang membuat kita bisa mengubah segalanya dari pikiran negatif ke positif. Dan akhirnya itu menular ke tindakan kita, kepekaan kita yang sebelumnya mungkin kita dicap sebagai orang pemalas, orang bodoh, ataupun orang yang masa bodoh. Tapi ketika kebahagiaan itu full memenuhi pikiran dan hati ini, disitulah kalian akan menemukan makna dari kehidupan itu sendiri. Kenapa manusia diberikan hidup dan kenapa manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Sobat muda profesional, kebahagiaan itu kalau kita mau cari ada di sekitar kita. Tergantung kitanya menyikapi itu semua. Dan yang paling penting, jagalah pikiran Anda. Seperti di pembicaraan kita yang sebelumnya tentang pikiran positif itu. Pikiran negatif tidak bisa dihilangkan, tetapi dialihkan dan digantikan. Kalau sobat profesional sudah melakukan hal itu secara terus-menerus sehingga menjadi pola kebiasaan, ini soal kebiasaan saja. Jadi jangan langsung kecil hati atau pesimis. Saya tidak bisa berubah. Berubah apa ini? Apanya yang berubah? Saya tidak bisa seperti Bill Gates atau seperti Leo Bijumes, seorang penulis muda. Yang saya mau katakan di sini, semuanya bisa.
Itulah kenapa kita itu merupakan ciptaan yang paling mulia. Tinggal kita mengasahnya saja, mengasah mental kita, sudut pandang kita, dan tentunya keberanian mengambil keputusan. Sobat muda profesional, untuk meningkatkan kebahagiaan, yang perlu kita lakukan adalah jangan bergosip. Karena itu untuk kesehatan pikiran kita. Jangan mengkonsumsi hoax. Karena itu sangat berpengaruh. Ketika hal-hal yang hoax itu hingga dalam pikiran ini menjadi pikiran negatif, lalu dia turun merusak tempatnya kebahagiaan itu. Akhirnya apa? Emosi kita brutal menjadi negatif, sehingga membawa hal-hal yang tidak menguntungkan buat pribadi kita, juga buat orang lain. Ya, sobat muda profesional, semoga pembahasan kita atau sharing kita mengenai kebahagiaan, kekuatan kebahagiaan ini bisa memberikan energi positif, dan kami bisa menularkan kebahagiaan itu sendiri ketika sobat-sobat profesional menonton tayangan ini. Sebelum saya menutupnya, saya ingin mengingatkan kepada sobat-sobat profesional untuk subscribe agar kami terus memberitakan atau memberikan hal-hal yang positif buat teman-teman dalam hal motivasi. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga membagikannya untuk kita saling menguatkan ya satu sama lain di musim pandemi ini tentunya. Kita jangan kalah dengan situasi, tapi kita harus bangkit dan kita harus ciptakan kebahagiaan itu. Baiklah profesional muda, tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan Anda, dan tetap selalu positif thinking.